Banyak cedera yang dialami sama The Bloodline karena War Games. Karakter CM Punk lebih baik sekarang daripada dulu. Tips Becky Lynch untuk para heel dan babyface. Dan masih banyak lagi. Selamat datang di Extra News, dimana kita akan bahas berita-berita terkini tentang WWE. Sebelum kita lanjut, pengen kalian like dan share video ini ke teman-teman kalian yang suka WWE. Dan jangan lupa subscribe, soalnya channel ini upload video berita setiap hari. Banyak cedera yang dialami sama The Bloodline karena War Games. The Original Bloodline bersama CM Punk berhasil mengalahkan The New Bloodline di main event War Games, dengan Roman Reigns menutup pertandingan lewat spear ke Solo Sikoa. Tapi, kedua tim keluar dari pertandingan ini dengan banyak cedera. Salah satu momen paling gila terjadi ketika Bronson Reed dan Jimmy Uso sama-sama melompat dari atas kandang. Jimmy berhasil melakukan Uso Splash untuk menghancurkan Jeff Hardy lewat meja. Tapi ternyata dia malah patah jempol kakinya. Di akhir acara, Jey Uso dan Sami Zayn membantu Jimmy berjalan keluar ring, diikuti pelukan emosional dengan Roman Reigns. Sementara itu, Bronson Reed mencoba Tsunami Splash ke Roman, tapi Punk menarik Roman dari meja, bikin Reed jatuh menghancurkan meja sendirian. Reed sekarang dilaporkan mengalami cedera di pergelangan kakinya. Jeff Hardy juga sempat bikin khawatir setelah terpeleset saat moonsault dan terlihat memegang lututnya. Tapi menurut laporan, dia baik-baik aja dan hanya berpura-pura cedera. Selain itu, semua orang termasuk CM Punk dikabarkan keluar dari pertandingan ini tanpa cedera serius. Menurut kalian, apakah pertandingan War Games perlu diadakan lagi tahun depan? Komen di bawah. Karakter CM Punk lebih baik sekarang daripada dulu. Paul Heyman udah kenal CM Punk lebih dari 1 dekade, dan meskipun sudah lama kenal, Heyman tetap kaget dengan sejauh mana Punk telah berkembang di karirnya sekarang. Dalam wawancara dengan Shaquille Mahjouri dari CBS Sport, Heyman bilang kalau Punk sekarang jauh lebih menarik dibanding 10 tahun lalu. Kalau di tahun 2012 ada yang bilang ke saya bahwa 12 tahun kemudian, CM Punk bakal jadi karakter yang jauh lebih menarik dari masa puncaknya sebagai pemberontak, saya pasti bilang itu nggak mungkin, kata Heyman. Tapi sekarang saya lihat apa yang dia lakukan dengan Drew McIntyre, dan saya sadar kalau dia jauh lebih nyambung sama audiens sekarang. Hal yang dulu nggak pernah saya bayangkan bisa terjadi. Heyman juga menjelaskan bahwa karakter seperti Punk yang sering berperan sebagai pemberontak anti aturan biasanya punya masa kadaluarsa. Tapi Punk menurut Heyman justru berhasil mempertahankan perannya dan malah makin keren seiring bertambahnya usia. Pemberontak itu biasanya punya batas waktu. Kalau udah tua, mereka nggak bisa lagi jadi simbol perlawanan terhadap aturan. Tapi CM Punk, dia sekarang jadi pemberontak yang lebih tua, lebih bijak, dan lebih taktis. Itu bikin dia jadi versi yang jauh lebih menarik dari karakter dan persona dia, belum lagi kemampuan dia buat memerankannya dibanding sebelumnya. Menurut kalian, apakah CM Punk lebih keren sekarang atau versi 2012? Komen di bawah. Tips Becky Lynch untuk para heel dan babyface. Selalu ada peran baik alias babyface dan peran jahat alias heel. Baru-baru ini, Becky Lynch berbagi tips tentang apa yang bikin seorang babyface atau heel jadi keren. Dalam wawancaranya dengan Vulture.com, Becky bilang kalau tugas seorang heel itu bikin penonton mendukung si babyface. Sedangkan babyface harus memastikan penonton suka sama mereka, yang menurut Becky lebih sulit. Sebagai heel, tugas kamu adalah bikin semua orang dukung si babyface. Pastikan orang nggak mikir kamu itu keren, kata Becky. Di sisi lain, jadi babyface itu harus bikin semua orang suka sama kamu, dan itu susah banget. Soalnya kita cenderung suka sama orang-orang yang nyebelin. Tapi jadi heel itu jauh lebih bebas. Kamu gak peduli orang pikir apa, kamu bisa lebih menghibur. Jauh lebih gampang jadi heel yang disukai daripada babyface yang cuma jagoan dan selalu melakukan hal yang benar. Becky juga bilang kalau meskipun bisnis ini kompetitif, dia tetap bisa menjaga persahabatan yang baik dan tahan lama. Gak selalu, tapi saya punya teman-teman hebat. Misalnya saya berteman dengan Kevin Owens, tapi kita gak pernah bersaing untuk posisi yang sama. Terus Natalia, aku kenal dia sejak umur 18 tahun, kita tur bareng di Jepang untuk pertama kali. Kita sering banget chat, bahkan tadi aku baru ngobrol sama dia, cerita Becky. Menurut kalian, lebih susah jadi heel atau babyface? Komen di bawah. Finn Balor bantu Gunther pertahankan gelarnya lagi. Gunther mempertahankan gelar World Heavyweight-nya di Survivor Series War Games dengan sedikit bantuan dari Finn Balor, anggota Judgment Day, setelah mengalahkan Damian Priest. Sebelumnya, Priest kelihatan lebih unggul di perseteruan mereka beberapa minggu terakhir, bikin Gunther terlihat agak kehilangan percaya diri. Begitu pertandingan dimulai, Gunther langsung keluar ring setelah menghindari tendangan Priest, mencoba membaca situasi. Setelah akhirnya pertandingan benar-benar berjalan,
Keduanya bertarung dengan cukup seimbang, tapi Priest sempat terlihat lebih dominan. Sayangnya, bahu kirinya yang sempat diserang Gunther malah melemah dan Gunther memanfaatkan itu untuk kabur dari genggaman Priest. Priest sempat mencoba Sword of Heaven tapi lagi-lagi gagal gara-gara cedera di lengannya. Di momen krusial, Finn Balor tiba-tiba muncul dari kerumunan dan menyerang Priest dengan coup de grace. Gunther memanfaatkan situasi ini untuk melakukan powerbomb yang diikuti sleeper hold. Priest pingsan dan Gunther dinyatakan menang. Menurut kalian, apakah Gunther perlu pertahankan gelarnya sampai WrestleMania? Komen di bawah. Bron Breakker berhasil kalahkan Sheamus dan Ludwig Kaiser. Bron Breakker berhasil mempertahankan gelar interkontinentalnya dalam triple threat match melawan Sheamus dan Ludwig Kaiser di Survivor Series War Games. Bagi Sheamus, ini adalah kesempatan terbaru untuk mengejar impiannya jadi WWE Grand Slam Champion. Satu-satunya gelar yang belum dia raih. Sementara itu, buat Kaiser, ini jadi langkah besar buat merebut gelar single WWE pertamanya. Setelah Gunther bilang kalau sudah saatnya Kaiser bikin namanya sendiri. Di beberapa momen, kelihatannya Sheamus atau Kaiser hampir menang. Tapi Breakker berhasil menutup pertandingan dengan spear ke Kaiser dan Sheamus untuk mempertahankan gelarnya. Menurut kalian, siapa penantang berikutnya untuk Bron Breakker? Komen di bawah. Legenda WWE akan tampil di acara spesial SNME. WWE bakal menghidupkan lagi acara Saturday Night's Main Event bulan Desember ini dan mereka siap bawa nuansa klasik dengan kehadiran legenda WWE. Menurut laporan terbaru, acara ini bakal menampilkan Jimmy Hart, bintang veteran yang dulu sering muncul di Saturday Night's Main Event era 80-an sebagai manajer. Jimmy Hart terakhir kali muncul di WWE pas acara Raw is Triple X bareng Hulk Hogan di bulan Januari tahun 2023. WWE juga berencana menghadirkan grafik dan musik klasik supaya acara ini benar-benar terasa retro. Acara Saturday Night's Main Event bakal digelar tanggal 15 Desember waktu Indonesia di Nassau Coliseum, New York dan disiarkan langsung di NBC. Ini adalah pertama kalinya acara ini kembali ke TV sejak tahun 2008, karena edisi-edisi sebelumnya cuma live event aja. Katanya, acara spesial ini dihidupkan lagi sebagai bagian dari kesepakatan SmackDown yang sekarang tayang di USA Network milik NBC Universal. Sampai sekarang, baru satu pertandingan yang diumumkan, laga tunggal antara undisputed WWE Champion Cody Rhodes melawan Kevin Owens. Selain itu, WWE juga bakal mengadakan final turnamen Women's United States Championship di acara ini, di mana juara pertama untuk gelar ini bakal ditentukan. Menurut kalian, siapa lagi nih yang cocok hadir di acara retro klasik ini? Komen di bawah. Ya udah gitu aja video berita hari ini. Jangan lupa like dan subscribe ke channel ini karena aku pengen 7.500 subscriber di bulan ini. Tolong bantu. Yes boy. See you. For love we can hold. I wish we running